Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melfrianti Romauli Purba, SPMM. Saya sudah mengabdikan diri menjadi dosen sejak tahun 2022 pada program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prima Indonesia. Pada periode tersebut, saya telah aktif mengerjakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan kompetensi manajemen sumber daya manusia yang sejalan dengan visi Universitas Prima Indonesia, yaitu unggul dalam bidang kewirausahaan sosio-teknologi yang inovatif dan adaptif. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKT PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti-Saintek. Video ini memuat deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia yang menerapkan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS pada program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prima Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan wawasan tentang konsep, teori, dan praktik pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai aspek teoritis dan praktis fungsi-fungsi MSDM, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, hingga hubungan industrial. Sehingga setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pengelolaan SDM yang strategis bagi keberhasilan organisasi, serta mampu merancang sistem MSDM sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan fungsi dasar manajemen sumber daya manusia, mahasiswa mampu menganalisis proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM, mahasiswa mampu merancang program pelatihan, pengembangan, kompensasi dan penilaian kinerja SDM, mahasiswa mampu mengevaluasi dan menyusun rancangan sistem MSDM organisasi secara komprehensif berbasis data. Capaian pembelajaran mata kuliah ini juga selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan integritas akademik, etika profesional, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia. Mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah pengelolaan SDM secara kritis dan sistematis. Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem dan kebijakan MSDM yang efektif serta berbasis kinerja. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, lingkungan, tantangan globalisasi dan regulasi ketenagakerjaan, analisis dan desain pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, orientasi dan penempatan karyawan, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen dan penilaian kinerja, kompensasi dan evaluasi jabatan, perencanaan dan pengembangan karir, hubungan industrial dan serikat pekerja, kesehatan, keselamatan, dan pemutusan hubungan kerja, perancangan sistem MSDM organisasi secara terintegrasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah secara luring atau tatap muka selama 16 kali pertemuan yang dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Proses pembelajaran dititik beratkan pada partisipasi aktif mahasiswa demi pemahaman yang mendalam mengenai manajemen sumber daya manusia. Selain itu, bahan ajar berupa rencana pembelajaran
semester atau RPS, latihan soal-soal berupa pre-test dan post-test, tugas studi kasus serta proyek sesuai yang tersedia di platform Sepada Unfree atau sistem pembelajaran daring Universitas Prima Indonesia. Saya menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam mengimplementasikan pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah menerapkan metode student center learning berbasis outcome based education atau OBE dengan mengkombinasikan metode small group discussion, discovery learning, case method, dan project based learning. Mahasiswa didorong aktif menganalisis studi kasus, berdiskusi, bekerja sama dalam tim, serta merancang solusi terhadap permasalahan nyata di bidang manajemen sumber daya manusia. Selain pembelajaran, tatap muka saya juga memanfaatkan platform Sepada untuk mendukung pembelajaran asinkron, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri, memperdalam materi, dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Strategi penyampaian materi saya lakukan secara terstruktur dan memanfaatkan sistem Sepada Unfree atau studi kasus serta tugas berbasis proyek. Dalam proses pembelajaran, saya membangun interaksi yang aktif, terbuka dan kolaboratif dengan mendorong mahasiswa untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta mempresentasikan hasil analisis terhadap berbagai studi kasus di bidang manajemen sumber daya manusia. Saya juga berkomitmen untuk berperan secara aktif sebagai fasilitator yang memberikan umpan balik secara konstruktif, memotivasi mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta memanfaatkan media pembelajaran dan platform Sepada sebagai sarana komunikasi, diskusi, pemberian tugas, serta refleksi pembelajaran. Sistem penilaian pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia saya laksanakan secara berkelanjutan, objektif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan pendekatan OBE. Penilaian dilakukan melalui kombinasi tes dan non-tes yang meliputi kehadiran, partisipasi aktif dan diskusi, presentasi, tugas, proyek kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain mengukur penguasaan konsep, penilaian juga diarahkan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, menganalisis studi kasus, bekerja sama dalam tim, menyusun solusi terhadap permasalahan MSDM, serta mengkomunikasikan hasil analisis secara efektif. Umpan balik diberikan secara berkala sebagai dasar perbaikan proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan. Adapun komposisi penilaian yakni kehadiran sebesar 10%, UTS sebesar 30%, UAS sebesar 30%, tugas individu sebesar 10%, serta tugas proyek kelompok sebesar 20%. Nilai akhir yang akan diperoleh mahasiswa akan dikonversi dalam rentang huruf, yaitu A, B, C, D, dan E, sesuai dengan standar akademik yang berlaku di Universitas Prima Indonesia. Nilai A diberikan untuk sangat baik, yaitu pada skor 80 sampai dengan 100. Nilai B diberikan untuk pencapaian baik dengan skor 70 sampai 79. Nilai C untuk kategori cukup dengan skor 60 sampai 69. Nilai D untuk kategori kurang untuk skor 31 sampai 59 dan nilai E untuk kategori buruk untuk skor 0 sampai 30. Dengan batas kelulusan minimal pada kategori C atau cukup. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya. Besar harapan saya, penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang komitmen saya dalam menghasilkan lulusan. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video perkuliahan manajemen sumber daya manusia sebagai bagian dari proses penilaian kelayakan untuk memperoleh sertifikasi pendidik dosen. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saya ucapkan terima kasih.
selamat siang semuanya. Siang. Oke, masih semangat? Oke, kita hari ini akan masuk ke dalam perkuliahan kita dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, kita hari ini akan memulai ke topik 5 tentang proses rekrutmen. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, sebelum kita masuk ke topik 5, silahkan Ibu ingatkan kembali mulai mengisi presensinya ya. Mulai mengisi presensi, mengerjakan pretestnya masing-masing. Dan pretest bisa kalian akses atau bisa kalian lihat dari Sepada masing-masing. Oke ya, ada yang masih ingat pertemuan topik 4 minggu lalu kita bahas mengenai apa? Hubungan karyawan. Oke, hubungan karyawan. Nah, ada yang bisa memberikan apa yang sudah didapatnya dari materi minggu lalu? Ayo, satu orang. Oke, silahkan, Dek. Dan karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk saling berkontribusi serta bersinergi untuk mencapai tujuan atau visi misi yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Oke, ada lagi yang mau? Oke, silahkan. Hubungan karyawan atau hubungan kerja merupakan hubungan kerjasama antara semua pihak yang berada dalam proses produksi di suatu perusahaan. Oke, satu orang lagi, silahkan. Oke, silahkan. Hubungan karyawan adalah fungsi SDM dalam mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan karyawan dengan efektif dan secara proaktif berkomunikasi dengan karyawan. Nah, sebelumnya ketika kita sudah mulai mempelajari dari topik 5 ini, apa yang diharapkan? Atau setelah selesai perkuliahan ini, kira-kira mahasiswa apa yang harus didapatkan? Nah, ini ya, yang pertama, mahasiswa itu harus mampu menjelaskan konsep dan tahapan proses rekrutmen dengan benar. Ya, kalian harus bisa seperti itu. Nah, yang kedua apa? Menganalisis studi kasus rekrutmen berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia. Ya, yang ketiga, menentukan sumber dan metode rekrutmen yang paling sesuai untuk suatu jabatan. Oke, yang selanjutnya menyusun strategi rekrutmen yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir, mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi secara logis, sistematis, dan berbasis data. Ya, jadi setelah selesai kita nanti belajar tentang topik 5 ini, kira-kira ada 5 poin yang harus kalian bisa dapatkan, harus dicapai oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait tentang proses rekrutmen. Nah, apa-apa saja sih yang harus dipenuhi selama proses rekrutmen? Oke, yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Jadi sebuah perusahaan ketika memulai merekrut anggota baru atau karyawan baru, mereka harus merencanakan. Artinya apa? Manajer harus mencari tahu atau menginformasikan ke seluruh bagian lowongan pekerjaan mana yang dibutuhkan oleh satu unit atau satu divisi. Ya, mencari tahu atau merencanakan sumber dayanya. Kemudian proses rekrutmen yang kedua sesuai dengan permintaan manajer. Ya, apakah manajer memerlukan karyawan baru atau karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan tersebut dipromosikan seperti itu. Yang ketiga, kemudian berdasarkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Ya, di sini dikatakan setelah melakukan perencanaan sumber daya manusia, adanya permintaan manajer, pasti di dalam perusahaan terdapat lowongan pekerjaan yang mesti harus secepat mungkin diisi. Ya, bisa jadi satu unit atau satu divisi dari perusahaan tersebut mungkin ada yang mengundurkan diri atau mungkin ada yang sudah tidak bekerja lagi karena alasan keluarga mungkin ya. Jadi sehingga harus dipercepat proses rekrutmennya. Nah, ini juga sama ya, berdasarkan pendapat dari manajer. Oke, kemudian dianalisis informasi pekerjaannya, apa-apa saja kira-kira yang menjadi prasyarat, ya, ketentuan. Kemudian persyaratan-persyaratan jabatan yang sudah tersedia. Oke, ya di sini kita masuk tahapan-tahapan dalam seleksi karyawan. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama ada seleksi administrasi dulu ya. Seperti biasa, apa saja yang harus dilaksanakan ketika pelaksanaan seleksi administrasi? Yang pertama dikatakan pengisian formulir lamaran yang disediakan perusahaan.
Ya, biasanya kandidat calon pelamar akan diberikan formulir yang berisi tentang data diri, pengalaman kerja, mungkin dari tingkat pendidikan dan lain sebagainya akan diisi. Kemudian persyaratan lampiran surat lamaran, ya, berupa CV. Seperti itu. Kemudian persyaratan finansial lainnya jika diperlukan seperti daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah, ya, kemudian fotokopi KTP atau ada yang mungkin memiliki sertifikat pelatihan khusus. Seperti itu. Ya, seleksi administrasi selesai. Kemudian ada seleksi pengetahuan umum. Ya, untuk melihat atau menilai kemampuannya secara umum. Yang pertama, pengetahuan umum yang berhubungan dengan ruang lingkup perusahaan. Misalnya perusahaan tersebut bergerak di bidang furniture kah, atau bergerak di bidang pertanian kah, atau bergerak di bidang ekonomi. Ya, akan dicari tahu seberapa dalam calon karyawan itu mengetahui tentang profil perusahaan. Ya, kemudian pengetahuan umum yang berhubungan dengan sistem ketenaga kerjaan. Ya, berkaitan juga dengan keselamatan dan kesehatan pekerjaan. Oke. Itu seleksi pengetahuan umum, ya. Kemudian ada tes penerimaan. Ya, yang pertama ada dikatakan, ya, tadi Ibu sudah sampaikan di awal, ada tes psikologi, kemudian tes pengetahuan, kemudian ada tes performa atau kemampuan kita. Nah, tahap selanjutnya adalah wawancara. Nah, di sini setiap perusahaan berbeda, ya. Ada yang wawancara sama user langsung, ada yang wawancara sama pimpinan langsung. Ya, tergantung perusahaan yang menyediakan lamaran tersebut. Kemudian persetujuan manajer. Setelah lolos dari wawancara, akan ada diminta persetujuan dari manajer. Apakah manajer menyetujui sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan di awal tadi. Kita masuk ke metode perekrutan. Ya, ada dua metode di sini dikatakan, metode terbuka dan metode tertutup. Apa itu metode tertutup? Dikatakan ketika penarikan hanya diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja, akibatnya lamaran masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan lebih sulit. Ya, kalau tertutup hanya kayak kita bilang orang dalam, seperti itu, ya, atau hanya lingkup perusahaan itu saja. Nah, kalau yang metode terbuka, ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat, sehingga dengan metode terbuka ini diharapkan banyak lamaran yang masuk dan kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang berkualifikasi besar itu terbuka luas, ya. Ini seperti perusahaan-perusahaan besar yang mau merekrut karyawan, pasti akan menerapkan metode terbuka. Di sini dikatakan penempatan dan penawaran pekerjaan, di mana perusahaan memberitahukan kepada tenaga kerja bahwa ada lowongan pekerjaan, diharapkan tenaga kerja memberikan tanggapan dengan melamar atau jabatan tertentu. Nah, jadi ini internal, hanya di dalam perusahaan itu saja, diberitahukan kepada seluruh karyawan. Oke, yang kedua, ada metode promosi atau transfer. Ya, ini biasanya kepada karyawan-karyawan yang punya performa atau kinerja yang sudah baik di sepanjang mungkin tahun ini. Seperti itu. Jadi hanya orang-orang tertentu. Ya, yang ketiga, merekrut mantan karyawan dan mantan pelamar. Nah, jadi kan ketika di awal situ sudah ada mengumpulkan lamaran CV. Nah, metode ini yang diterapkan. Mantan karyawan yang mungkin sudah pernah mengundurkan diri dan masih mau berniat lagi bekerja, nah, menerapkan metode sumber internal ini. Nah, yang kedua ada eksternal, ya. Kalau eksternal ini pasti akan menyebarluaskan ke masyarakat umum melalui pertama iklan, ya, iklan melalui sosial media, ada WA juga, Facebook dan lain sebagainya. Ya, kemudian melalui serikat tenaga kerja, ya. Selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menampung, biasanya ini banyak di perusahaan-perusahaan kelapa sawit, ya. Kemudian instansi pemerintahan, nah, sumber eksternalnya. Nah, ada beberapa kendala, ya, kendala-kendala ketika perekrutan. Pertama bisa kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan organisasi, ya. Ini bisa membuat perusahaan akan kesulitan mencari pekerja-pekerja yang memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Kemudian persyaratan jabatan, karena tidak semua karyawan itu memenuhi persyaratan yang diinginkan. Ada yang mungkin hanya level SMA, SMK, sarjana atau
magister seperti itu. Kemudian metodenya ya, semakin terbuka penarikan melalui surat kabar, maka semakin banyak karyawan atau pelamar seperti itu. Jadi kalau disebarluaskan sekali ramai pasti akan banyak yang mengirimkan, tapi kalau tertutup pasti sedikit kemungkinannya. Nah, kemudian ada kondisi tenaga kerja, solidaritas perusahaan, dan kondisi-kondisi lingkungan eksternal lainnya yang menjadi kendala dalam kegiatan perekrutan. Apa yang menjadi kesimpulan kita dalam perkuliahan kali ini? Kita bisa lihat, berdasarkan pembahasan mengenai proses rekrutmen dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan tahapan strategis, artinya tahapan yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, kenapa? Karena memiliki tujuan memperoleh calon karyawan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sangat perlu untuk kelangsungan kinerja dari atau produktivitas dari perusahaan tersebut. Kemudian keberhasilan rekrutmen dipengaruhi oleh perencanaan sumber daya manusia yang matang. Ya, jangan sembarangan. Kemudian pemilihan sumber dan metode rekrutmen yang tepat. Kemudian pelaksanaan prosesnya secara objektif, bukan subjektif, sehingga organisasi bisa memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Ya. Kemudian oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan strategi rekrutmen yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan bisnis, ya, sehingga mampu meningkatkan daya saing organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang unggul. Ibu akan berikan studi kasus, di mana kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya, mencari atau berdiskusi mengenai pertanyaan yang sudah Ibu ajukan, bisa kalian lihat. Oke ya, silahkan kalian membentuk kelompok kalian. Satu kelompok mungkin ada 5 atau 4 orang. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab kasus yang sudah Ibu sampaikan di depan. Oke, silahkan. Yuk. Oke ya, sudah selesai ya diskusinya ya. Silahkan masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi? Ya, silakan berdiri Bang. Silakan dipaparkan hasil dari diskusi atau analisis dari kelompok kalian. Silakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih buat kita bicarakan kami dari topik pertemuan proses rekrutmen. Jadi konseptual dan tujuan rekrutmen. Mengapa rekrutmen penting bagi PT Demajitex? Berdasarkan pemikiran Robert dan Jackson 2001 serta Handover 2003, rekrutmen adalah proses pencarian dan pengikatan calon karyawan agar mereka mau melamar. Mengutip Hasibuan tahun 2000, keberhasilan proses penarikan menjadi kunci berdasar karena jika perusahaan berhasil menarik kuantitas pelamar yang besar, peluang untuk memilih kandidat terbaik terbuka bagi PT Demajitex yang sedang tumbuh besar. Rekrutmen penting untuk menutupi kekurangan tenaga kerja sedang yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian agar ekspansi bisnis berjalan lancar. Awal dan akhir proses rekrutmen. Menurut Simamora 2004, aktivitas rekrutmen dimulai secara presisi pada saat calon karyawan mulai dicari. Proses pencarian dan penarikan dan berakhir pada saat berkas atau dokumen lamaran mereka secara resmi diserahkan ke perusahaan. Setelah lamaran diterima, proses beralih ke tahapan seleksi. Yang kedua, analisis sumber rekrutmen, internal dan eksternal. Perbandingan sumber internal dan eksternal. Sumber internal memiliki keutamaan dan keuntungan dalam hal efisiensi biaya, waktu adaptasi yang singkat, serta meningkatkan motivasi dan loyalitas kerja. Namun kelemahannya adalah batasan pilihan kandidat, memicu risiko politik atau kecemburuan antar karyawan, dan tidak menghadirkan wawasan atau ide yang baru. Sumber internal berkeuntungan menyuntikkan darah segar, gagasan inovatif, serta pilihan kandidat yang lebih variatif dan spesifik. Kelemahannya memerlukan biaya rekrutmen dan pelatihan yang lebih tinggi, serta penyesuaian budaya perusahaan yang memakan waktu.
yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian agar ekspansi bisnis berjalan lancar. Awal dan akhir proses rekrutmen. Menurut Simamo 2004, aktivitas rekrutmen dimulai secara presisi pada saat calon karyawan mulai dicari. Strategi solusi HRD mengoptimalkan employer branding untuk memikat calon pelamar menggunakan saluran yang terarah seperti LinkedIn and job portal khusus IT serta menyediakan sistem kerja yang fleksibel, misalnya hybrid remote work sebagai nilai tambah penawaran. Oke, demikian ya pemaparan dari kelompok 1. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya silahkan kelompok 2. Diri Dik. Aktif secara teknis, tetapi juga memiliki motivasi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan real organisasi. Semakin banyak kandidat kompeten yang tertarik melamar, semakin besar jaminan mutu bagi pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, ada analisis sumber rekrutmen. Adapun perbandingan sumber internal dan eksternal. Di internal, unggul dari sisi kecepatan, pengisian posisi, dan tingkat retensi. Namun lemah dari sudut pandang dinamika, ide baru, serta potensi konflik internal. Dan dari bagian eksternal, unggul dalam menjaring wawasan baru dan variasi keterampilan unggul dari luar. Tetapi berisiko meningkatkan beban biaya rekrutmen serta ketidakpastian adaptasi budaya dalam media promosi rekrutmen, serta mengombinasikan saluran eksternal berbiaya rendah seperti media sosial, perusahaan, dan program rujukan karyawan. Sekian dari Kelompok 2. Oke, kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Ya, jadi dari hasil pemaparan atau analisa kalian, sepertinya sudah mulai memahami ya. Jadi untuk bisa mempertegas lagi pemahaman kita tentang proses rekrutmen, Ibu akan berikan satu proyek ya, satu proyek kepada setiap kelompok, 2 kelompok tadi. Bisa kita lihat di slide, bisa juga kalian akses dari pada kalian masing-masing. Bisa ya, Ibu kasih waktu mengerjakannya selama seminggu ke depan. Jadi di pertemuan kita selanjutnya kita akan ulas. Seperti itu ya. Oke, kembali Ibu ingatkan untuk bisa mengisi presensinya, kemudian mengerjakan pretest dan post-test yang sudah tersedia di Spada. Ya, Ibu rasa pertemuan kita cukup hari ini. Ibu sampaikan terima kasih banyak untuk atensi dan partisipasi kita masing-masing. Semoga kedepannya atau pembelajaran selanjutnya kita bisa hadir. Ya, demikian pertemuan kita. Selamat siang. Siap.